Peristiwa sejarah Indonesia yang kerap disebut sebagai pemberontakan PKI Madiun terjadi pada 18 September 1948. Peristiwa PKI Madiun melibatkan beberapa partai politik atau organisasi berhaluan kiri kontra pemerintahan Republik Indonesia Soekarno-Hatta. Partai Komunis Indonesia (PKI) atau Front Demokrasi Rakyat, Partai Sosialisasi Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh seluruh Indonesia berusaha merebut kekuasaan dikarenakan tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat. Perebutan kekuasaan tersebut pada jam 7 pagi telah berhasil sepenuhnya menguasai Madiun. Pagi itu, pasukan komunis dengan tanda merah mondar-mandir sepanjang jalan. Madiun dijadikan kubu pertahanan dan titik tolak untuk menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia. Tulis Rahmat Susatyo dalam buku Pemberontakan PKI Musso di Madiun 2008. Dengan latar tempat kota Madiun, Jawa Timur, sebagai pusat aksinya, terdapat tokoh-tokoh yang disebutkan namanya dalam peristiwa ini. Aksi huru-hara ini melibatkan beberapa unsur mulai dari militer, laskar-laskar, dan kalangan politis. Latar belakang, isi, tokoh delegasi latar belakang dan tokoh dikutip dari Soe Hokji dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan 1997. Kabinet Hatta menerapkan kebijakan rekonstruksi dan rekonsiliasi atau RERA mulai 27 Februari 1948. Kebijakan RERA diterapkan setelah kabinet sebelumnya, yakni Kabinet Amir Syarifuddin, dilengsarkan karena dianggap merugikan Republik Indonesia pada Perjanjian Renville dengan Belanda. Kalangan kiri menganggap kebijakan tersebut merugikan karena mengurangi tingkat kekuatan militer Indonesia. Musso yang pada 10 Agustus baru datang ke Indonesia dari Soviet, mengajak FDR untuk bangkit bersama PKI. Kendati begitu, PKI di bawah kendali Musso yang terlibat dalam peristiwa ini disebut sebagai ilegal karena rencana pemberontakan di Madiun tidak disepakati oleh tokoh-tokoh sentral lainnya. Atas inisiatif Musso, digelarlah rapat di Yogyakarta yang menyerukan pergantian kabinet presidensial menjadi kabinet Front Persatuan. Tak hanya itu, tercetus pula gagasan kerjasama internasional, khususnya dengan Uni Soviet, untuk menghadapi Belanda. Gerakan ini didukung oleh barisan kelompok kiri dan berencana menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, serta Wonosobo dengan berbagai cara. Besar pimpin PKI nama 7 pahlawan revolusi dan gerakan 30 September selama bulan Juli hingga September 1948. Terjadi beberapa pembunuhan serta penculikan terhadap orang golongan kiri. DN Aidit dalam konfrontasi peristiwa Madiun 1948 sampai peristiwa Sumatera 1956 menyebut bahwa ada 2 anggota PKI yang diculik.